pasti nggak sempurna. Nah, salah satunya lewat sertifikasi ini. Kenapa? Karena dari 10-15 tahun lalu yang namanya Facebook, yang namanya Starbucks dan sebagainya sudah bilang, teman-teman bisa lihat di mesin pencari Google dan sebagainya, bahwa saya nggak butuh orang yang punya ijazah, saya nggak butuh, tapi saya butuh orang yang memang betul-betul ahli. Dan sekarang gimana mengukur keahliannya? Salah satunya adalah lewat sertifikasi. Nah, oleh karena negara Indonesia kita mau keep up, kita mau ngikutin tren itu. Jadi kalau yang nggak selesai, yang nggak selesai, sekolahnya nggak apa-apa. Karena sekarang nggak ada orang yang nanya itu. Jadi don't care. Hanya di Indonesia saja yang akhirnya muncul yang namanya STIA. Bukan sekolah tinggi ilmu administrasi, tapi yang ada adalah sekolah tidak ijazah ada, gitu ya. Karena di kita sekolah bukan untuk betul-betul memperkaya kompetensi diri, tapi lebih kepada gengsi. Itu problemnya. Kalau di Sumatera Barat sampai ada satu suku gitu ya, yang kalau misalnya lulusan apa itu nanti maharnya kalau S3 helikopter kali kayaknya gitu. Karena makin tinggi gelarnya, maka mahar ke laki-laki, perempuan harus bayar. Tapi hanya satu suku, ada satu daerah kecil lah. Jadi nggak semua Sumatera Barat itu nggak, hanya satu saja. Itu sampai segitunya. Nggak ada hubungan dengan keterampilan dan kompetensi. Di luar, saya mungkin nggak seperti teman-teman. Saya baru keliling ke 35 negara. Saya termasuk yang paling sedikit teman-teman saya di atas 75 bahkan 100 negara. Saya termasuk yang rakyat jelata. Teman saya itu rakyat jelita. Jadi mereka udah kemana-mana segala macam gitu kan. Kenapa peduli sekali lagi? Dan track di luar negeri itu orang tua seperti saya ketika hamil melahirkan hanya ada dua. Mau melahirkan anak Anda sebagai scholars atau sebagai profesional. Scholars apa? Berarti Anda sekolahnya di academic, UI, ITB gitu ya kalau di Indonesia, UGM segala macam ya academic. Tapi selebihnya bahkan China sendiri sekolah vocational itu jumlahnya 2-3 kali lipat daripada sekolah akademik yang melahirkan Aristoteles atau Rodin gitu ya. Patungnya gini kan. Kita nggak butuh banyak-banyak Aristoteles. Yes, negeri ini butuh pemikir, peraih hadiah Nobel. Kita tahu itu kita butuh, tapi kita lebih butuh pekerja. Dari mulai tukang ledeng, terapis, dari mulai segala macam. Dan di luar negeri yang namanya profesor akademik tetap hormat dengan tukang ledeng. Kenapa? Saya nggak punya ilmu kamu. Oke, kamu nggak sekolah kayak saya, S3 di bidang akademik, nuklir lah, whatsoever. Tapi kamu punya sertifikasi itu. Jadi sertifikasi ini nggak main-main di luar negeri. Bahkan sekolah vocational itu sampai S3. Makanya Mas Deddy Kobuser gitu ya, dia punya PhD di bidang sulap. Itu biasa aja. Saya menerima Australian Award Indonesia. Jadi saya dapat uang dari pemerintah Australia, dapat penghargaan. Akhirnya saya bisa ke Australia gratisan. Saya wanita murahan dan gratisan. Saya kalau pergi ke luar negeri kalau nggak murah banget dan banyakan gratisan, gitu ya. Nah itu saya sampai riset dan jadi di sana itu sekolah misalnya sekolah vocational itu jurusannya sampai lebih dari 500 jurusan. Masak dibagi lagi. Ada slow food, ada fast food. Slow food dibagi lagi. Yang cuma es krim, yang apa. Detail sekali. Dan semua orang punya keterampilannya yang sangat spesifik sehingga orang yang satu dengan orang lain gak ada waktu untuk gibah, gak ada waktu untuk iri dan sirik. Gak ada saya gini loh, gak ada waktu. Bahkan di Prancis, saya penerima beasiswa DAAD pemerintah Jerman, walaupun akhirnya DO untuk PhD. Akhirnya saya balik ke Indonesia, saya ke Unpad dan ke Swansea, akhirnya di Inggris. Bahkan kalau kayak di negara-negara Pak Prancis, orang tua saking matangnya, dia bisa bilang gini, boleh nggak anak saya nggak naik kelas, nih SMA nih. Oh kenapa? Karena saya yakin anak saya bisa jadi ilmuwan. Dia pengen ilmuwan nih, bukan profesional. Ilmuwan fisika, matematika dia masih lemah. Boleh nggak naik? Itu orang tua yang minta. Tapi ketika dia tahu, oh anak gue sukanya nato nih. Dia emang hobinya tuh gambar-gambar apa segala macam. Dia cepet aja lah, oh oke. Nanti di sekolahnya kan sekolah fokus tato sampai S3-nya. Dan ini yang sekarang zaman pemerintahan Jokowi sangat serius
dipikirkan. Makanya sampai ada Ditjen Vokasi kali pertama di negeri ini, karena semua negara maju jumlah sekolah vocationalnya jauh lebih banyak. Cina, Inggris, segala macam jauh lebih banyak dari sekolah akademiknya. Jadi gak ada orang yang boleh ngeremehin orang yang urusannya ngurusin kabel. Ada orang yang sangat spesifik. Kamu kerjanya apa? Oh, saya cuma benerin pintu. Oh wow, pintu, iya, pintu pesawat terbang. Dan pintu pesawat terbang aja ada ahlinya. Gitu ya, di kita nggak, belum sampai, tapi alhamdulillah paling tidak fondasinya udah dibikin oleh Pak Jokowi. Buat saya happy banget karena saya dari vocational dan ya itu yang benar. Jadi sekolah vokasi adalah sekolah yang akan sangat membuat seorang anak bahagia. Karena kayak pemain bola, udah senangnya nendang bola, digaji mahal, banyak pacarnya, kaya raya, siapa yang gak happy hidup kayak begitu? Daripada kayak kita sekarang, sekolah cuma karena nyenengin orang tua, pemborosan hidup 4 tahun, kuliah di tempat yang kita nggak suka, kerjanya udah beda lagi. Tapi itu aja bisa sukses. Bayangin kalau dia kerja di sesuatu yang memang dia happy. Ya gue cuma sukanya ngurusin alis, emang nggak boleh? Boleh dong. Tapi kalau dia pegang alisnya sampai ibu negara segala macam, mahal dong gajinya, dia sejahtera dong, dia bahagia dong. Nggak boleh dong kita hina. Nah, balik ke apa yang kita kerjakan hari ini juga sesuatu yang serius teman-teman. Jadi kalau tadi ada beberapa yang saya cukup tajam mempertanyakan banyak hal, karena negara nggak main-main. Sederhana. Di apa yang mau kita uji hari ini kan,